Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Muntamimah dengan NIM 2024 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu tentang eksplorasi data dan menggunakan metode LIP. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dataset sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu data dan set. Data merupakan kumpulan dari angka-angka atau karakter-karakter yang tidak memiliki arti. Data sendiri itu dapat diolah menjadi sebuah informasi baru. Sedangkan set sendiri itu memiliki arti kumpulan atau sekelompok. Nah, sehingga dataset ini memiliki arti kumpulan dari angka-angka diolah sehingga menjadi informasi baru. Sedangkan data training yaitu kumpulan dari data yang diolah untuk melatih algoritma dalam mencari model yang baru. Kemudian data testing. Data testing yang merupakan data yang fungsinya itu untuk menguji dan mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing. Langsung saja pada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, pada proses penyusunan dataset ini terdapat beberapa proses. Yang pertama ada agregasi atau aggregation, yaitu merupakan penggabungan antara beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Jadi misal ada beberapa atribut tersebut menjadi satu. Nah, proses penggabungan ini dinamakan agregasi. Kemudian ada juga proses yang namanya sampling. Sampling yaitu mengambil sejumlah data yang bisa mewakili keseluruhan data. Jadi misal kita memiliki banyak data, 50.000 data. Kemudian kita include 50.000 data tersebut secara langsung, itu akan kurang efektif dan kurang efisien. Maka diperlukan proses yang namanya sampling, yaitu mengambil sejumlah data yang sejumlah data tersebut dapat mewakili keseluruhan data. Jadi misal dari 50.000 ini, kita ambil 5.000 data. Nah, 5.000 data ini merupakan data yang mewakili dari 50.000 data tersebut. Selanjutnya ada dimensionality reduction, yaitu menggunakan beberapa atribut yang penting untuk memudahkan analisa data. Jadi misal di dalam suatu data ini terdapat beberapa atribut, ada beberapa atribut. Nah, kita hanya cukup menggunakan misal atribut yang penting itu ada di atribut yang pertama dan kedua. Nah, kita dapat menggunakan atribut yang pertama. Atribut yang penting ini dinamakan dengan dimensionality reduction. Kemudian ada feature creation yang mungkin penting untuk dianalisa. Misal kita ada 4 data. Nah, dari 4 data ini sepertinya kita masih perlu untuk membuat atribut baru yang sekiranya membantu untuk jadi penambahan atribut baru ini dinamakan proses feature creation. Kemudian ada discretization dan binarization, adalah pengubahan variabel numerik menjadi bentuk biner. Dan yang terakhir ada proses yang namanya atribut transformation. Nah, apa sih atribut transformation itu? Yaitu mentransformasikan atribut tersebut menjadi suatu set nilai baru menggunakan fungsi pemetaan. Selanjutnya, pada nomor 3 yaitu jelaskan makna atribut data iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, dataset iris ini terdiri dari 5 data, ada petal width, ada petal length, sepal width, sepal length, dan species name. Nah, petal width itu yang mana sih? Petal ini mahkota bunga, jadi petal width itu lebar dari mahkota bunga, sedangkan petal length merupakan panjang dari mahkota bunga. Kemudian ada sepal width. Sepal width merupakan lebar dari kelopak bunga dan petal width merupakan panjang dari kelopak bunga. Nah, terdapat atribut petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Dan terdapat kelas yang namanya species name. Nah, species name ini ada yang namanya setosa, virginica, dan versicolor. Selanjutnya pada nomor 4 yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu mengimport library matplotlib.pilot dan juga mengimport library NumPy. Nah, library matplotlib ini kita
kita misalkan dengan PL, karena PL ini merupakan singkatan yang universal, bisa menggunakan singkatan selain PL, namun yang universal singkatan yang biasa digunakan untuk memanggil library matplotlib ini yaitu PL atau bisa juga menggunakan PLT gitu. Jadi kemudian setelah kita mengimport matplotlib dan NumPy, kita perlu untuk membuat variabel baru. Di sini saya sudah memisahkan data-data dari data iris yang sudah diberikan oleh asisten dosen. Saya pisahkan terlebih dahulu data yang merupakan termasuk setosa, ada juga virginica, ada juga versicolor, dan juga unknown. Nah, kemudian mari kita lihat apakah benar data setosa. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data iris yang memiliki data iris yang memiliki special name setosa. Begitu juga dengan virginica, versicolor, dan juga unknown. Kemudian soal yang kelima, yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, pada poin 5A yaitu sepal length dan petal width. Yang pertama, seperti biasa, kita perlu untuk mengimportkan library matplotlib dan juga NumPy. Nah, di sini saya beri keterangan yaitu X itu merupakan sepal length dan Y merupakan petal width. Nah, di sini maksudnya variabel X setosa ini mengambil keseluruhan baris, indeks keseluruhan baris, dan juga kolom ketiga. Y juga mengambil keseluruhan baris dan kolom ke 0. Kolom atau indeks ke 0. Nah, kemudian kita mengambil library matplotlib pl.scatter xcolor karena tadi ketentuannya yaitu setosa ini diberikan warna merah yaitu color string red dan juga kita labeli setosa. Label ini gunanya untuk bisa memanggil pada PL Legend ini. Nah, kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Color green untuk versicolor, color blue untuk virginica, dan color yellow atau kuning untuk label unknown. Nah, PL Legend ini digunakan untuk dapat mengetahui keterangan. Nah, ini Legend ini dapat memunculkan keterangan pada tabel. Nah, seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, pada poin 5B yaitu sepal width dan petal length. Seperti biasa, kita perlu untuk mengimportkan matplotlib.pilot SPL, kemudian juga kita perlu mengimportkan numpy.np. Nah, X di sini merupakan sepal width, Y di sini merupakan petal length. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, kita perlu untuk mengambil indeks keseluruhan pada baris dan kita mengambil indeks kedua pada kolomnya. Nah, di sini terdapat ketentuan yaitu merah untuk setosa, green untuk versicolor, blue untuk virginica, dan yellow untuk unknown. Nah, tadi kan labelnya kita arahkan di sebelah kiri atas atau upper left. Nah, kalau kita ingin memindah label tersebut atau legend tersebut atau keterangan tersebut ada di bawah atau di sebelah kanan atas, kita hanya perlu untuk mengubah keterangannya saja. Jadi kita bisa mengubah jadi upper right. Misal kita ingin mengubahnya menjadi upper left juga bisa. Dan jangan lupa untuk memunculkannya atau menampilkannya kita menggunakan PL.show ini ya. Nah, keterangannya akan pindah di sebelah kanan, sebelah kiri atas. Kita juga sebenarnya juga bisa untuk memindahkannya di sebelah bawah kanan atau bawah kiri. Tergantung keinginan kita.
Kemudian pada poin 5B yaitu sepal width dan petal width. Kita seperti biasa kita perlu untuk mengimportkan library matplotlib.pilot SPL, kemudian import juga numpy SNP agar mudah untuk dipanggil. Nah, seperti biasa, X. Nah, di sini saya beri keterangan yaitu X itu sebagai sepal width dan Y sebagai petal width. Nah, pada setosa, pada variabel X setosa, kita mengambil indeks keseluruhan pada baris dan juga kita mengambil indeks kedua pada kolom. Kemudian untuk Y, kita mengambil keseluruhan data atau keseluruhan data pada baris Y dan juga indeks ke-0 untuk kolom. Nah, pada ketentuan tadi, red atau merah untuk setosa, green untuk versicolor, blue untuk virginica, dan yellow untuk unknown. Nah, di sini saya pindah di sebelah kiri atas untuk keterangannya atau legend-nya. Nah, seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Kemudian pada poin 5D, sepal length dan petal length. Seperti biasa, kita perlu untuk mengimportkan matplotlib.pilot SPL dan juga import numpy.np. Nah, di sini X ini saya beri keterangan sebagai sepal length, Y sebagai petal length. X, variabel X pada setosa kita ambil pada indeks keseluruhan pada baris dan juga indeks ketiga pada kolom. Nah, untuk Y kita ambil indeks keseluruhan pada baris dan juga indeks ke-1 pada kolom. Nah, sama seperti yang lainnya, nah, namun bedanya untuk keterangan warnanya, karena tadi sudah diberikan ketentuan untuk keterangannya, setosa yaitu merah, versicolor hijau, virginica biru, dan unknown kuning. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada poin ke-6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, pada setosa berada paling bawah yang mana memiliki panjang atau lebar paling kecil, terutama pada sepalengnya. Kebanyakan mendekati 0, serta bergerombol dengan jarak yang dekat. Pada sepal width-nya ada beberapa data yang berjarak jauh. Nah, di sini. Ini merupakan kemudian pada versicolor itu cenderung berdempetan dengan kelas virginica, cenderung berada di tengah. Berada di tengah, virginica sendiri dapat dilihat dari scatternya bahwa jenis ini tuh yang paling panjang di antara jenis setosa dan versicolor. Nah, baik dari segi petal maupun sepalnya. Bisa dilihat kalau jenis ini yang paling atas di setiap pasangan atributnya. Kemudian untuk unknown, nah unknown ini cenderung dia itu cenderung untuk menyebar. Unknown ini ada yang berada di setosa, ada juga beberapa yang ada di virginica. Jadi si unknown ini cenderung menyebar. Nah, kemudian pada poin nomor 7, perhatikan data berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara memiliki nilai yang sama, selalu muncul pada jarak yang dekat dengan kesemua kelas. Terkadang antar value atau nilainya itu memiliki jarak yang jauh, akan berada pada di dekat data kelas lain yang berdempetan atau berjarak dekat. Nah, pada poin 7 ini, pada poin 8, kita disuruh untuk membuat parallel coordinate plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Dan kita di sini diberi petunjuk nih, menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada numpy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini gunanya mengimport numpy ya, gini. Nah, yang pertama kita perlu untuk mengimpортkan library matplotlib.pilot SPL, kemudian juga mengimportkan library numpy SNP. Nah, kita beri keterangan nih, NP array, petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Kemudian kita beri perulangan PL plot keterangan setosa, perulangan kita cetak seluruhnya, seluruh kolomnya dengan color red, kemudian PL plot keterangan virginica, color green, plot keterangan versicolor, color blue. Nah, untuk memberikan ini, maka kita perlu untuk setosa, color red, label setosa, color green, label versicolor, color blue, label virginica. Kemudian kita jangan lupa untuk
menampilkannya menggunakan PL show. Nah, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Kemudian pada poin terakhir atau nomor terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, pada setosa penyebarannya itu cenderung ke bawah, cenderung di bawah daripada versicolor dan virginica ya. Ini cenderung di bawah. Kemudian versicolor penyebarannya itu cenderung di antara bawah dan atas, atau versicolor ini berada di tengah-tengah, kadang naik, turun, dan juga kadang naik juga. Kemudian virginica itu penyebarannya itu cenderung di atas, lebih paling atas daripada setosa dan juga versicolor. Meskipun ada banyak pula yang ada di pertengahan untuk virginica. Nah, untuk anon penyebarannya ini dapat dibilang tidak menentu. Penyebarannya setiap atribut cukup bervariasi. Yang bisa diambil adalah pada setiap atribut, kelas anon ini cenderung mendekat ketiga di variasi lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.